sambil memegang kepalanya yang terasa semakin berat. Dikta langsung menghentikan pijatannya. Kamu tahu, obat paling manjur adalah melepas semuanya. Aku jamin sakit kepala kamu dengan cepat menghilang. Enggak, enak di kamu doang. Loh, enggak, aku yakin bisa sembuhin sakit kepala kamu dalam waktu 30 menit. Enggak, aku enggak mau. Merasa istrinya tak sedang bercanda, Dikta menempelkan punggung tangan yang ternyata dahi Aram terasa sangat panas. Dia kemudian mengambil handuk kecil, membasahinya dengan air hangat, dan meletakkannya di dahi Aram, berharap itu dapat sedikit meredakan pusingnya. Aku tunggu sampai mama papa datang ke sini buat jemput Adnan. Kalau panasnya nggak turun, kita ke rumah sakit ya. Nggak usah mas, yang penting kamu ada di sini. Dikta mendekatkan wajahnya, membenahi rambut istrinya yang berantakan. Nyaris hidung mereka bersentuhan saking dekatnya, Aram bisa merasakan hembusan nafas suaminya yang lembut menerpa kulit wajah. Kamu tahu, aku telah jatuh cinta pada wanita ini dengan waktu sesingkat-singkatnya. Dada Aram berdegup kencang saat nafas suaminya semakin mendekat. Aku dengan kesadaran penuh mengatakan bahwa kamulah pemilik hati ini. Sampai seterusnya, hanya kamu wanita satu-satunya yang ada di hidupku. Aram menutup mata, mencoba merasakan kehangatan dari perkataan yang keluar dari mulut suaminya. Dikta yang mengungkung istrinya dari atas, menatap mata itu dengan dalam. Iya, perasaan cintanya tak tertangguhkan lagi. Dikta telah jatuh cinta sedalam-dalamnya kepada Aram. Pemilik mata indah, suara lembut, dan pembawaan teduh yang telah berhasil mengoyak kewarasannya. Sehat terus ya sayang, aku gak tega lihat kamu sakit kayak gini. Dikta menenggelamkan wajah di ceruk leher sang istri, menciumnya dengan penuh cinta. Bersambung. Bab ke-30. Gue gak mau tahu, pokoknya lo harus gantiin tugas gue di kantor selama seminggu. Gue mau liburan sama istri. Gue ajuin gaji 100 juta selama seminggu. Gimana? Kalau kerja lo bagus, gue kasih bonus di akhir. Ucap Dikta menggulurkan tangannya. Adnan, pria tampan itu tersenyum cerah menerima uluran tangan dari kakaknya. Oke deal, gitu doang sih gampang. Awas aja perusahaan gue mengalami kerugian. Jangankan 100 juta, 100 ribu pun gue nggak mau ngasih lo uang. Ancaman Dikta berhasil membuat pria itu terdiam. Baru sehari sampai di tanah air kini, kakaknya telah memberinya tugas berat. Mengancam dengan nada dingin jika sampai perusahaan Dikta merugi di bawah kendalinya. Hitung-hitung lo praktek ilmu dari kampus, percuma gue sekolahin lo di luar negeri, tapi gak bisa diandalkan. Dikta meninggalkan adiknya dengan senyum puas di bibirnya. Iya, dalam waktu seminggu dirinya bisa bebas berlibur bersama Aram kemanapun yang mereka inginkan. Seperti sekarang, Dikta mengajak istrinya berbelanja banyak pakaian sebelum mereka berangkat untuk Babmun. Kamu sebenarnya nggak sakit, cuma pengen belanja. Ejek Dikta sambil mendorong troli belanjaan, sedangkan Aram yang berjalan di sebelahnya tampak sehat setelah semalam diperiksa oleh dokter pribadi keluarga Danubrata. Tidak ada sakit yang serius, hanya saja Aram kelelahan karena bekerja di kantor sang suami. Berkaca dari hal itu, Dikta telah memecat istrinya pagi tadi dan melarangnya untuk menginjakkan kaki di perusahaan sampai anak mereka lahir, bahkan sampai pernikahan resmi mereka diumumkan. Aram dengan mata yang berbinar, memilih beberapa helai pakaian untuk ibu hamil, seiring dengan perutnya yang kian membesar. Baju miliknya yang ada di rumah hampir semua terasa sempit saat dipakai. Mas, aku mau tanya deh sama kamu, Adnan punya pacar ya? Kemarin tanpa sengaja aku lihat dia video call sama perempuan cantik. Dikta menghentikan langkah, kepalanya menggeleng pelan. Aku nggak tahu sayang, dia kuliah di La, atau mungkin pacarnya teman kampusnya. Hubungan yang sangat buruk celetuk Aram sambil memilih pakaian longgar. Dikta mendekat, menekan pinggang istrinya dengan lembut. Gak usah ngomongin Adnan, mending pilih baju seksi buat liburan nanti. Kamu mau aku pakai baju seksi? Kan kita renang sayang, nanti kita berenang bareng di hotel. Ucap Dikta menyela,
Pria itu melabuhkan satu kecupan di leher istrinya sebelum akhirnya kembali meraih troli belanjaan. Atas saran dokter Aram tak boleh kelelahan dan harus menghindari aktivitas yang padat, jadi mereka memilih untuk liburan ke Bandung. Dikta sebenarnya sangat ingin mengajak istrinya liburan ke luar negeri, namun demi sang jabang bayi, mereka merelakan liburan itu dan memilih untuk pergi ke Bandung demi kesehatan keduanya. Mas, Aram tiba-tiba menghentikan langkah saat melihat seseorang yang tengah memilih pakaian ibu hamil tak jauh dari tempatnya. Ya, tak salah lagi perempuan itu adalah Tina bersama seorang lelaki asing yang jelas bukan Agam. Aram menarik ujung kaos yang dikenakan sang suami agar berhenti berjalan. Mas, itu Tina kan? Dia sama siapa? Entahlah, kamu gak mau negur dia? Dia kan adik kamu. Giliran Dikta mempertegas hubungan kakak beradik yang jauh lebih buruk dari hubungannya dan Adnan, Aram tersenyum kecut. Wanita itu berjalan mendekat ke arah adiknya. Tina, kamu di sini juga? Aram berdiri di sebelah Tina dan matanya sibuk meneliti pakaian yang tergantung di etalase. Tina merasakan jantungnya seakan meloncat keluar dari dada saat matanya menangkap sosok Aram tengah berdiri di sebelahnya. Kakaknya itu tiba-tiba muncul di toko pakaian yang sama. Kak, kamu di sini juga? Dia berusaha menyembunyikan kegelisahan yang melanda sambil berpura-pura memilih beberapa baju di rak terdekat. Ngapain kamu ke toko ibu hamil? Desak Aram dengan nada mencurigakan. Ini kak, aku lagi beli baju hamil. Maksudku beli baju longgar buat sehari-hari. Ucap Tina tergagap, mencoba menyembunyikan fakta tentang kehamilannya. Tapi tidak dengan Aram, ia telah mendengar berita kehamilan Tina dari mantan mertuanya, yang tak lain adalah Irma. Aram masih ingat betul bagaimana Irma dengan mata yang berbinar menyampaikan kehamilan Tina di hadapannya. Bukannya bahagia, Aram merasa ribuan pertanyaan muncul dalam benaknya tentang kehamilan Tina yang tiba-tiba, terlebih sang suami tengah mendekam di penjara. Kamu mau bohong apa lagi? Aku dengar berita tentang kehamilan kamu dari Mama Irma. Jujur, itu bukan anak Mas Agam kan? Tanya Aram, matanya tidak berkedip, seolah mampu menembus kebohongan yang coba dipertahankan Tina. Bukan anak Mas Agam? Apa maksud kamu? Ucapan Tina mulai meninggi, Dikta dengan cepat berada di depan istrinya untuk melindungi dari kemungkinan perkelahian yang muncul. Jangan membentak istriku seperti itu. Kamu tahu, padahal kakakmu bicara benar, Tina. Kamu sudah salah langkah selama ini. Ucap Dikta mengingatkan. Mas, biarkan aku bicara padanya. Aram yang merasa kesal langsung menggeser tubuh suaminya agar bisa bertatap wajah dengan Tina. Kamu jujur, Tina. Siapa lelaki yang datang bersamamu ini? Jujur. Dengan cepat, Tina mencoba menutupi kepanikannya dengan mengalihkan perhatian Aram ke lelaki yang berdiri beberapa meter darinya. Itu sopir pribadi Agam yang baru. Kilahnya dengan suara yang bergetar. Aku tidak bodoh. Balas Aram dengan tegas, tatapannya semakin tajam, membuat Tina semakin tidak berdaya di hadapan kakaknya yang terlalu paham akan segala tingkah lakunya. Aku tahu Mas Agam punya masalah kesuburan, dan dia sulit untuk mempunyai anak, terlebih sekarang, tidak mungkin saat dia mendekam di penjara kamu malah hamil anaknya. Tina mengepalkan tangan kuat-kuat. Dia harus memberi pelajaran kepada Aram karena telah membuatnya malu di toko pakaian ibu hamil. Bahkan beberapa orang pengunjung menatap ke arahnya. Kamu jangan sok Aram. Kamu hanya jalang yang menjebak pria kaya untuk menikahimu. Lalu apa bedanya kamu dengan aku? Tina, berhenti. Ucap Dikta dengan penuh penekanan. Tatapan tajamnya berhasil membuat Tina terdiam karena ketakutan. Sekarang aku jadi kasihan terhadap Agam. Seharusnya dia melakukan tes DNA terhadap anak ini, bukan terhadap anakku. Ayo mas, kita pergi. Aram merangkul lengan suaminya untuk pergi dari hadapan Tina.
Sekarang sudah terjawab rasa penasaran dalam dirinya tentang pria yang menghamili adiknya. Dan ternyata hanyalah seorang pria pengecut. Kurang ajar kalian berdua, kekesalan Tina semakin bertambah karena Andre tak mau membelanya di hadapan Aram dan Dikta. Pria itu hanya diam sambil memegang troli dan mulai berjalan menjauh. Ah sial, siapa pria ini? Astrid memegang erat dokumen di tangannya. Pria muda nan tampan di hadapannya tampak menyeringai dengan senyum seksi. Baru saja pria itu bertanya sesuatu yang membuatnya tercengang. 2 juta untuk 1 malam? Tidak. Hei, kau! Sekretaris sok jual mahal. Saya memiliki suami dan 1 orang anak. Anda jangan pernah macam-macam dengan saya. Ucap wanita itu berusaha menyembunyikan perasaan berdebar. Pria ini, entah dari mana datangnya kini, tampak duduk santai di kursi direktur. Wajahnya yang memiliki kemiripan hampir 80% dengan Dikta, membuat Astrid menebak bahwa lelaki ini adalah adik bosnya. Itu malah bagus, bukankah istri orang jauh lebih gurih? Pria itu semakin menyeringai, bangun dari duduknya, kemudian menghampiri Astrid yang berdiri dengan dada berdebar. Stop tuan! Lelaki itu dengan satu tarikan berhasil mencengkeram pinggang Astrid yang ramping. Ia mendekatkan wajah, sangat dekat, hingga hembusan nafasnya yang hangat terasa menerpa kulit wajah. Kau tahu? Kau benar-benar tipeku. Tidak tuan, saya sudah menikah. Aku naikkan lagi tawarannya, 3 juta untuk semalam. Kau ini gila! Astrid menjauhkan wajah. Perasaannya berubah jengkel kepada pria tampan yang telah berani menawar harga dirinya. Maaf, jangan samakan saya dengan wanita di luar sana. Benarkah? Tuan cari saja di luar. Ada banyak gadis muda di klub malam. Astrid dengan kasar meletakkan map di atas meja. Ketika berbalik, Adnan dengan cepat menarik pinggangnya, memeluknya dari belakang, dengan kedua tangan melingkar di pinggang. Ternyata harga dirimu semahal itu, Astrid. Pria tampan itu berbisik di telinga Astrid dengan suara beratnya, menekan pinggang Astrid lebih dalam membuat bulu kuduk gadis itu berdiri. Mari kita lihat apakah sekretaris seksi ini bisa menolak pesonaku. Adnan membalikkan badan Astrid hingga menghadap ke arahnya. Wajahnya semakin mendekat, hingga akhirnya pria nakal itu melabuhkan satu kecupan di bibir Astrid. Cap. Tak cukup sampai di situ, ia menikmatinya seperti sebuah permen yang manis dan beraroma wangi. Ruangan direktur yang biasanya sejuk kini terasa panas terutama bagi Astrid yang tak dapat melepaskan diri dari pesona Adnan. Bersambung. Bab ke-31. Hari demi hari berlalu. Semenjak kejadian panas di ruang direktur, Astrid tak berani bertatap muka dengan Adnan. Bahkan ketika mereka berhadapan, Astrid hanya mampu menatap lantai di bawah sana sambil berdoa dalam hati agar Adnan tak lagi tebar pesona di hadapannya. Bagaimanapun, Astrid hanya seorang wanita matang yang juga memiliki nafsu. Masih terngiang di kepalanya bagaimana ciuman Adnan tak terasa begitu nikmat, dan sialnya telah mencuri ciuman pertamanya saat usianya menginjak 27 tahun. Ais pria itu benar-benar menyebalkan. Dia membuatku gila sepanjang hari karena merindukan ciumannya. Oh shit! Tidak Astrid, dia hanya bersenang-senang. Jangan terbawa perasaan. Astrid terus terbayang wajah Adnan, pria tampan berwajah dingin yang mampu membekukan suasana sekitar. Wajah yang terpatri dengan indahnya seolah terus menghantui pikirannya. Nafasnya yang segar dan wangi, senyumnya yang memikat, apalagi ciumannya yang memabukkan berhasil membuatnya tampak seperti orang gila. Ya, Astrid belakangan ini sering senyum-senyum sendiri di ruangannya, bahkan ketika rapat berlangsung di meeting room. Seperti saat ini. Astrid! Plak. Astaga, iya pak. Wanita itu tergagap kala sebuah pulpen melayang tepat mengenai wajahnya. Seisi ruangan menahan tawa, tapi tidak dengan Adnan. Pria tampan itu tampak serius dengan layar laptop di hadapannya. Lanjutkan meetingnya, suara tegas nan dingin membuat semua orang kembali fokus termasuk Astrid.
Siapapun yang tidak profesional di ruangan ini akan saya keluarkan dengan tidak hormat. Kalian juga harus membersihkan toilet di lantai 5 selama 1 minggu. Oh tidak, kamu Astrid. Saya lihat pikiranmu tidak ada di sini selama meeting. Jadi kamu harus membersihkan toilet di ruangan saya selama seminggu. Apa tuan? Bagaimana bisa? Setuju. Atau saya tambah hukumannya? Astrid merasa terpojok dengan pernyataan itu. Terlebih hukuman yang diberikan padanya sangat berlebihan. Jangan tuan, bagaimana saya ganti dengan lembur saja? Bukan apa-apa. Astrid takut Adnan mengerjainya selama membersihkan ruangan direktur. Baiklah, saya ganti hukumannya yaitu membersihkan ruangan direktur selama 2 minggu. Tidak. Mulut Astrid yang memang kehabisan kanvas seringkali lupa mengerem, alhasil wanita itu selalu berteriak tak tahu tempat. Maaf tuan, saya terima tawaran yang pertama. Saya akan membersihkan toilet selama seminggu. Baiklah, kalau begitu sekarang kita lanjutkan meetingnya. Adnan, pria tampan itu kini mengenakan jas hitam yang membingkai tubuhnya yang atletis. 2 kancing kemeja terbuka di bagian atas. Dengan pembawaan yang tenang, ia tampak mengetuk-ngetukkan pulpen di atas meja. Pria itu tersenyum menyeringai ke arah Astrid yang wajahnya seketika memucat. Bagaimana bisa pria ini sangat menyebalkan? Gumam Astrid memandang penuh permusuhan ke arah meja. Ia bahkan tak berani hanya sekedar menatap Adnan yang duduk dengan penuh wibawa di hadapannya. Meeting selesai dengan suasana yang terasa begitu canggung. Bahkan para manajer di ruangan itu tak pernah menyangka jika Adnan akan setegas ini. Wajahnya yang tenang justru membuat staf ketakutan. Terlebih isi kepalanya yang melampaui mereka yang duduk di ruangan, membuatnya tampak sangat dominan. Pria lulusan salah satu universitas terkemuka di Los Angeles, Amerika Serikat itu baru saja menyelesaikan program magister ekonomi. Seperti sang kakak yang berlatar belakang dengan pendidikan tinggi, di usianya yang menginjak 28 tahun, Adnan tampaknya sangat matang dengan berbagai bisnis digital yang dikelolanya selama menempuh pendidikan. Riri dan Fahri memang sangat peduli dengan kedua putra mereka dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk masa depan keduanya. Bisa dilihat jelas kepribadian Adnan dan Dikta yang begitu dominan, keduanya mengelola bisnis dengan sangat matang. Hanya satu perbedaan di antara keduanya, Adnan adalah pria dengan sejuta pesona dan ia memanfaatkan ketampanan, kekayaan, dan juga kepintarannya untuk menaklukkan para wanita di sekelilingnya. Tapi tidak dengan Dikta. Pria itu sangat setia dengan satu cinta meski memiliki pesona yang sama-sama memikat. Tak ada wanita kedua dalam kamus percintaannya, sangat jauh berbeda dengan Adnan yang seringkali bergonta-ganti pacar hanya dalam hitungan bulan. Oke Astrid, ini tidak akan lama. Setelah bos Dikta pulang dari Babmun, maka pria itu akan lenyap dari kantor ini. Kehidupanmu akan kembali normal di kantor ini. Ucap wanita cantik sambil memasukkan obat ke dalam tas miliknya. Astrid segera menyambar alat kebersihan yang baru saja diletakkan oleh seorang office boy di depan pintu ruangannya. Hari ini adalah hari pertama menjalankan hukumannya untuk membersihkan toilet di ruang direktur karena tidak memperhatikan meeting dengan baik. Ternyata bos Dikta jauh lebih baik dari adiknya. Ais menyebalkan, mana kepalaku sakit dari semalam. Permisi tuan, ucapnya sopan sambil mengetuk pintu ruangan Dikta. Tak berselang lama, pintu terbuka dan menampilkan wajah Adnan yang tampak sangat segar dalam balutan kemeja berwarna krim. Pria tampan itu menyeringai seolah mengejek Astrid yang hari ini menjelma menjadi petugas kebersihan. Kamu sudah pakai parfum yang banyak? Saya tidak mau ada seorang staf yang tidak memakai parfum saat bekerja. Sudah tuan? Mana? Dengan menyebalkannya Adnan menghirup aroma wangi di ceruk leher Astrid, membuat wanita itu tersentak. Tuan! Oke, silakan bersihkan toiletnya. Astrid berlalu dengan perasaan kesal, sementara Adnan dengan menyebalkan berdiri di ambang pintu sambil memperhatikan wanita itu membersihkan toilet. Tapi tak lama berselang, Astrid merasa pusing saat beberapa kali berjongkok untuk membersihkan lantai. Kepalanya berputar dan wajahnya memucat
membuatnya terhuyung dan nyaris terjatuh saat hendak meletakkan alat kebersihan. Dengan refleks, Adnan yang sedari tadi berada di dekat pintu melihat kejadian itu dan segera bergegas menopang tubuh Astrid yang lemah. "Kamu sakit?" tanya Adnan dengan rasa khawatir yang jelas tergambar di wajahnya. "Tidak, Tuan," jawab Astrid, mencoba menutupi kondisinya dengan suara yang serak. Namun, Adnan tidak percaya begitu saja. Ia mengamati Astrid lebih teliti, menangkap betapa pucatnya wajah wanita itu dan bagaimana tangannya gemetar. Dengan keputusan yang cepat, Adnan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi dokter pribadi untuk segera datang ke kantor. "Kamu istirahat di ruangan ini dulu. Biarkan pekerjaan itu dilakukan oleh petugas kebersihan. Tapi Tuan, itu tugas saya." Astrid memaksa untuk kembali membersihkan toilet, tapi dengan cepat Adnan mencengkeram kedua bahunya. "Dasar keras kepala, siapapun tidak akan bisa menolak perintah saya, Astrid." Astrid mencoba melepaskan diri, tapi Adnan lebih keras mencengkeram pinggangnya. "Tuan, jangan memberontak atau bibir itu kembali aku nikmati seperti waktu ini. Menyebalkan. Apa katamu?" Adnan menarik Astrid dengan kekuatan penuh, hingga wanita itu bertubrukan di dadanya. Mata Astrid terpejam saat dada bidang itu terasa naik turun di dadanya. "Tuan, lepaskan saya." Tidak akan tangan Adnan bergerak naik menyusuri lengan Astrid dengan sangat lembut, berakhir di kedua pipi. "Jangan membangkang, Astrid. Kau terlihat semakin seksi di mataku." Astrid terkejut, namun tidak dapat banyak berkata. Bagaimanapun Adnan berhasil membuatnya tak banyak bicara seperti sebelumnya. Adnan menuntunnya ke sofa di ruangan direktur dan memintanya untuk duduk dan beristirahat sementara menunggu dokter tiba. Kepedulian Adnan terasa sangat nyata, memberikan Astrid sedikit kenyamanan di tengah keadaannya yang tengah sakit. "Selamat pagi, Tuan. Apa Tuan memanggil saya?" Seorang office boti datang membawa alat kebersihan di tangannya, menunduk hormat di hadapan Adnan. "Cepat bersihkan toiletnya." Bersambung. Bab ke-32. Pagi yang cerah di sebuah privat villa mewah di Bandung, Aram berjalan-jalan di tepi kolam renang dengan balutan bikini yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang masih tetap indah meskipun sedang hamil. Rambutnya yang terurai basah oleh semburat air kolam dan senyumnya yang merekah membuat Dikta tak bisa mengalihkan pandang. "Kamu terlihat sangat cantik, sayang," puji Dikta sambil menyodorkan minuman dingin untuk Aram. Aram meneguk minumannya. Matanya bersitatap dengan sang suami yang hanya mengenakan celana renang ketat. "Aku gak nyangka bisa merasakan liburan seperti ini, terlebih saat hamil, Mas. Makasih banyak ya," ucapnya dengan suara yang mengandung kebahagiaan yang mendalam. Dikta menggenggam tangan Aram, matanya menatap dalam ke dalam mata sang istri. "Aku ingin kamu selalu bahagia, terlebih sekarang. Jadi, jangan sungkan meminta apapun yang kamu inginkan." Mereka berdua duduk di tepi kolam, kaki mereka sesekali terciprat air. Aram menyandarkan kepalanya di bahu Dikta, merasakan kehangatan dan keamanan yang dulu sempat ia rindukan. "Mas, kenapa? Kamu lapar nggak? Sedikit. Kamu mau makan apa? Kita bisa keluar setelah mandi." "Ya udah, kalau gitu ayo mandi. Habisin dulu minumnya, ya." Dikta gemas melihat perut istrinya yang tampak sangat mungil. Seolah candu, ia tak pernah bosan mengelus perut yang kini tampak semakin besar. Kehamilan ini, yang dulu terasa mustahil saat bersama Agam, kini menjadi nyata dan penuh kebahagiaan bersama Dikta. Pria yang telah mengubah segalanya, yang telah memberi lebih dari sekadar cinta, namun juga pengertian dan kesetiaan. Aram dan Dikta tertawa bersama, menikmati percikan air dan sinar matahari yang hangat, membiarkan waktu seakan berhenti untuk mereka dalam pelukan mesra dan cinta yang tumbuh di antara mereka. "Ayo mandi." Gendong pinta wanita itu manja, dengan senang hati Dikta menarik tubuh istrinya ke dalam gendongan.
Dikta melangkah pelan menuju kamar mandi, dengan sang istri bergelayut manja di lehernya. Tawa kecil mereka bergema di lorong yang sunyi. Cahaya kuning dari lampu kamar mandi menyambut mereka. Di sana, suasana menjadi lebih intim dengan embun yang masih menempel di cermin dan aroma sabun yang wangi. Dengan perlahan, Dikta menurunkan Aram yang masih terbungkus handuk. Senyum nakal terukir di wajahnya, matanya berbinar penuh arti. Aram, yang merasakan tatapan itu, tersenyum malu-malu. "Kenapa?" Aram memainkan handuk yang melilit di dadanya. "Kamu nantangin aku." Tanpa peringatan, Dikta dengan cepat melepaskan handuk yang melilit tubuh Aram. Kulit Aram yang bersih dan bercahaya terpapar, menambah desir di hati Dikta. Aram, yang kaget namun juga merasakan gelora yang sama, menatap Dikta dengan pipi yang memerah. "Mas!" serunya, berpura-pura marah, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Dikta hanya tertawa, tangannya menggenggam tangan Aram dan menariknya lebih dekat. "Aku tidak tahan menunggu, sayang." Bisiknya lembut di telinga Aram, suaranya serak karena hasrat. "Kamu mau apa? Jujur aja." Dikta menekan tengkuk sang istri dan menciumnya dengan pelan, sangat pelan, hingga Aram begitu menikmati ciuman itu. Tangan dengan jari lentik itu bergerak mengusap dada, membuat suaminya semakin memperdalam ciuman. Melihat Dikta begitu penuh gairah, hatinya berdebar kencang. "Mas, aku dingin. Kita berendam di bathtub pakai air hangat." Mereka berdua kemudian melangkah ke dalam bathtub. Air hangat menyelimuti mereka, menciptakan dunia mereka sendiri di mana hanya ada cinta dan keintiman. Dikta memangku Aram sambil memberi pijatan, seperti biasa. Tangan nakal itu selalu tahu tempat untuk memberi pijatan di tempat yang tidak seharusnya. "Yuk, Mesh, jangan menahannya, sayang. Aku suka mendengar suara indahmu." "Lakukan lebih nikmat lagi," pintanya dengan manja. Dikta menyeringai, sentuhan lembutnya di setiap jengkal tubuh sang istri menciptakan suara mengalun yang membuat hasratnya semakin membara. Kamar mandi dengan bangunan kayu itu menjadi saksi. Sore ini, keduanya bertukar kehangatan di dalam bathtub yang penuh dengan air hangat. Malam itu, Dikta dengan penuh semangat menyalakan mesin mobilnya, sementara Aram duduk di sampingnya dengan selimut tebal yang melingkupi tubuhnya yang masih merasa dingin. Rintik hujan memukul kaca mobil dengan ritme yang membius, hingga Aram merasakan kantuk selama perjalanan. Dikta menghangatkan suasana dengan memutar lagu kesukaan sang istri. "Kamu mau makan apa, sayang?" tanya Dikta, suaranya lembut menembus suara hujan yang semakin deras. "Soto ayam, mungkin? Kamu mau nggak?" Aram mengusulkan, matanya berbinar membayangkan hangatnya makanan kesukaannya yang telah lama tak menyentuh lidahnya. "Kamu pengen itu?" "Sebenarnya iya, tapi apa aja boleh, yang penting kamu suka." "Aku suka, justru sangat menantikan saat-saat kamu ngerengek minta makanan yang kamu pengen." Aram tak pernah tampak seperti ibu hamil pada umumnya. Ia makan apapun yang ada dan membuat Dikta kebingungan. Selama ini, Dikta menantikan saat-saat istrinya merengek minta makanan tengah malam atau bahkan makanan yang sulit dicari, tapi nyatanya hampir tak pernah. "Mas, aku gak mau makan di resto, maunya di abang-abang pinggir jalan." "Kamu serius? Memangnya enak? Kamu harus cobain." Dikta mengarahkan mobil menuju ke pusat perbelanjaan. Di dekat sana banyak penjual pinggir jalan yang menjual berbagai makanan. Mereka tiba di kawasan padat yang tampak sangat ramai oleh pengunjung yang berjalan kaki, meski cuaca sedang dingin. Dikta dan Aram berjalan santai ke sebuah pedagang yang tak terlalu berdesakan. Keduanya mencari tempat duduk di sudut yang hangat. Setelah memesan, mereka duduk bersebelahan. Dikta menggenggam tangan Aram, mengusapnya lembut untuk memberi kehangatan. Saat soto ayam tiba, uap panas yang mengepul dari mangkuk membuat Aram tersenyum lebar. "Mas, kamu harus cobain. Ini lebih enak dari yang dicuak di resto."
Tapi aku nggak yakin, sayang. Harus yakin dong, kamu cobain dulu. Mereka mulai menyantap makanan. Aram menghirup kuah yang hangat. Matanya terpejam menikmati setiap suapan yang menghangatkan tubuhnya. Dikta memperhatikan dengan senang, melihat bagaimana kebahagiaan sederhana dapat muncul dari sebuah mangkuk soto ayam di malam hujan. Dikta merasakan kehangatan malam Bandung yang sejuk. Aku belum pernah sebahagia ini, ucapnya sambil memandangi Aram yang tampak sangat bahagia setelah memuaskan keinginannya makan di pinggir jalan. Terima kasih, Mas. Liburan kali ini benar-benar berkesan buat aku. Aku harap kamu gak akan sungkan meminta apapun, karena kamu dan calon anak kita adalah tanggung jawab aku sepenuhnya. Pastilah, aku dan anak ini udah siap buat habisin harta kamu. Oh iya? Dikta menarik bahu istrinya, memberi kecupan tepat di puncak kepala. Ih malu, kamu istri aku. Dengan perhatian, ia merapikan sjal yang melingkari leher Aram dan menggenggam tangannya erat-erat saat mereka berjalan berdampingan di trotoar yang dipenuhi cahaya lampu jalan yang remang-remang. Tiba-tiba, suasana romantis itu terputus oleh seorang pria yang tiba-tiba berlari kencang mendekati mereka. Dalam sekejap, pria itu merebut ponsel dari tangan Aram. Menyadari hal itu, Aram dengan cepat berteriak kaget. HP-ku, Mas! Tanpa berpikir panjang, Dikta langsung melepaskan genggaman tangan Aram dan mengejar pria tersebut dengan langkah lebar. Detak jantungnya berpacu, adrenalin memompa di setiap hembusan nafasnya. Pria itu hampir mencapai sebuah motor hitam yang sudah menyala, siap untuk melarikan diri. Namun, dengan kecepatan, Dikta berhasil menangkap baju pria itu, menariknya jatuh ke tanah. Buhi, buhi. Gulat di trotoar itu berlangsung lama. Dikta berhasil memegang erat pria tersebut hingga beberapa orang yang lewat turut membantu menahan pelaku. Mereka yang ada di sekitar memukul pelaku yang kini terkapar tak berdaya. Nafas Dikta masih terengah-engah. Matanya tajam menatap pria yang terkapar di tanah itu. Ponsel Aram masih tergenggam di tangannya. Sementara itu, Aram yang awalnya merasa takut, kini berlari mendekati sang suami, memeluknya erat-erat, dan memegang tangannya agar tak kembali memukul pria yang terkapar itu. Malam yang semula dipenuhi ketenangan kini berubah menjadi malam yang mencekam. Mas, sudah. Pria seperti ini tidak layak hidup. Kasihan dia, mungkin saja. Aram menatap pria itu dengan tatapan nanar. Wajahnya yang penuh lebam berhasil mengetuk sisi manusiawi dalam dirinya. Aram merasa teriris melihat penampilan pria parubaya yang tampak sangat lusuh. Badannya kering kerontang dengan beberapa bekas luka di kaki dan tangannya. Area matanya menghitam dan cekung. Sungguh tak tega melihat seorang pria tua yang berjuang demi sesuap nasi. Seharusnya Bapak tidak melakukan hal ini. Masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Ucapnya mengambil ponsel yang tergeletak. Sementara itu, pria yang tertangkap basah mencopet itu kini terduduk lemah di trotoar. Wajahnya penuh dengan mimar dan dawa yang masih segar. Saya mohon, Pak. Suaranya bergetar, matanya yang sembab menatap Dikta. Anak saya di rumah sakit, dia kritis. Saya benar-benar kehabisan cara untuk mendapatkan uang demi pengobatannya. Dikta, yang sebelumnya penuh amarah, kini perlahan mengendurkan genggamannya. Napasnya terdengar berat. Matanya menelisik dalam ke dalam mata pria itu, mencari tanda-tanda kejujuran. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik, beberapa mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. Maafkan saya benar-benar terdesak. Lanjut pria itu, air mata mulai menetes, namun masih berusaha ia tahan. Suaranya semakin lirih. Dia mengulurkan tangan yang gemetar ke arah Dikta, memohon belas kasihan. Aram memegang tangan suaminya, berusaha menenangkan. Mungkin dia benar, Mas. Kita tidak tahu situasi yang dihadapi. Bisiknya lembut, matanya penuh dengan empati. Dikta menghela napas.
Raut wajahnya berubah dari marah menjadi dingin. Di mana rumah sakitnya? Saya mau lihat keadaan anak Bapak. Bersambung. Bab ke-33. Suasana di ruang perawatan sebuah rumah sakit terasa mengharukan. Dikta, yang sebelumnya marah besar karena ponsel istrinya dicuri, kini berdiri di depan jendela kamar perawatan intensif seorang anak kecil yang tampak pucat dan lemah. Anak itu, dengan selang infus dan berbagai alat medis menempel di badannya, tampak sangat lemah. Ia menggantungkan hidupnya pada alat medis yang terpasang di tubuhnya. Mas, aku nggak tega lihat anak itu. Aram mengelus perutnya, rasa sakit tiba-tiba menghantui pikirannya saat melihat keadaan lemah dari anak tersebut. Bapak si anak, yang wajahnya masih memar, duduk di kursi tunggu. Berusaha tersenyum meyakinkan meski raut wajahnya menahan sakit. Anak saya menderita kelainan dari baru lahir. Ibunya pergi entah kemana. Pak, sakitnya sering kumat dan drop. Saya tidak meminta apapun. Saya meminta pengampunan ibu dan bapak agar tidak melaporkan saya ke polisi. Anak ini tidak ada yang menjaganya selain saya. Ujarnya dengan suara yang bergetar, berusaha menahan air mata. Dikta menghela napas panjang, perasaan marahnya berubah menjadi belas kasihan. Ia duduk di samping bapak itu, mengelus punggungnya. Saya ikut prihatin, Pak, tapi jika bisa, saya meminta bapak untuk tidak melakukan hal itu lagi. Saya tidak mau ada korban selanjutnya. Pria di sebelah Dikta mengangguk. Sekali lagi maafkan saya, Pak. Saya benar-benar kebingungan. Di sisi lain saya sering meninggalkannya untuk bekerja paruh waktu. Dikta dan Aram sama-sama teriris mendengar hal itu. Keduanya saling pandang, sebelum akhirnya Dikta mengeluarkan segepok uang tunai dan menyerahkannya kepada bapak tersebut. Ini untuk biaya perawatan, ujarnya pelan. Tidak, maaf Pak, ini terlalu banyak. Jika bapak berkenan, suatu saat nanti boleh datang ke tempat saya akan berikan pekerjaan yang halal. Dikta mengeluarkan kartu nama miliknya, menyerahkan ke tangan pria itu. Dengan langkah yang mantap, ia pergi ke meja administrasi dan melunasi semua biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan anak itu. Melihat kebaikan hati Dikta, bapak tadi tak mampu menahan haru. Ia menundukkan kepala, bahkan hampir bersujud di kaki Dikta untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya merasa sangat bersalah atas perbuatan tadi, Pak. Mohon maafkan saya. Dikta hanya mengangguk, memberikan senyuman pengertian sebelum menyentuh kedua pundak bapak tadi. Saya doakan anak bapak cepat sembuh, semoga uang ini sedikit membantu. Saya akan mengingat kebaikan bapak dan ibu sampai kapanpun, saya berjanji. Saya pergi dulu ya, Pak. Dikta berlalu dengan sopan sambil merangkul pundak istrinya. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah kafe di Braga. Menikmati malam dengan musik klasik, sambil menikmati minuman hangat. Sementara itu, di waktu yang sama namun di lain tempat, Astrid berbaring dengan perasaan jengkel. Bisa-bisanya Adnan datang malam-malam ke apartemen miliknya sambil membawa bingkisan besar berisi berbagai macam buah segar. Dari mana Tuan tahu alamat saya? Tanyanya dengan wajah penuh selidik. Adnan dengan santai melepas jaket yang membingkai tubuh tegapnya. Pria tampan itu duduk di sofa dengan pembawaan tenang. Kamu sekretaris Dikta, jelas semua data dirimu ada di perusahaan. Bukan hal sulit bagiku untuk menemukan hal receh seperti ini. Astrid menghembuskan nafas kasar. Kehadiran Adnan benar-benar menguras tenaganya. Saya masih sakit, Tuan. Saya mau istirahat, jadi bisakah Tuan Adnan pulang saja dari apartemen ini? Kamu ngusir saya? Belum tahu sarannya dapat SP1? Astrid menganga, membekap mulutnya saking tak percaya dengan apa yang Adnan katakan. Seharusnya saya yang marah karena Anda datang malam-malam ke apartemen tanpa izin. Jika saya memperpanjang masalah ini, Anda bisa ditangkap polisi. Adnan tersenyum dengan mulutnya yang tampak seksi, menyuntingkan sebelah mulutnya ke atas. Benarkah? Ditangkap polisi? Ancaman yang mengerikan.
Sialan, kenapa dia nggak takut sama ancaman gue? Sepertinya kamu stres karena banyak tekanan pekerjaan. Untuk itu saya datang ke apartemen ini, mengajakmu bersenang-senang. Bersenang-senang? Tidak mungkin. Astrid berteriak, semakin tak menyangka dengan ide aneh yang keluar dari mulut pria ini. Tuan, cepat pakai bajumu, kita keluar malam ini juga. Adnan berdiri dari duduknya, memasukkan sebelah tangan ke dalam saku celana. Wajahnya begitu dingin dengan sorot mata tajam. Enggak? Atau mau aku pakaikan? Ayo sini lepas. Tuan. Astrid merengek karena kepalanya masih sakit. Tapi Adnan sangat pemaksa. Pria itu mengancam akan melepaskan pakaiannya jika tak kunjung berganti baju. Pakai yang itu. Ya, rok pendek ditambah tank top berwarna putih. Anda gila. Saya masih sakit. Saya bisa masuk angin jika begini. Pakai ouzer yang hangat. Lagi pula otakmu ditaruh di mana? Kesal Adnan yang terlalu lama menunggu Astrid. Saya mau ganti baju. Cepat keluar. Aku akan berbalik badan. Apa? Astrid kembali berteriak hingga Adnan menutup kupingnya. Tidak mau, Anda harus keluar dari kamar saya. Adnan tetap tak bergeming. Pria itu hanya membalikkan badan dan tetap berada di sebelah ranjang dengan terpaksa Astrid mengganti pakaian dengan perasaan cemas dan was-was. Bisa saja pria itu membalikkan tubuhnya, hanya dalam hitungan detik jika hal itu sampai terjadi. Gue peletak juga kepalanya. Wow, indah selang beberapa detik setelah khayalan Astrid berlalu. Ternyata benar, Adnan membalikkan tubuhnya dengan mata berbinar melihat bagaimana tubuh gadis itu terlihat sangat jenjang, putih dan mulus, persis seperti wanita-wanita idamannya. Tewa enen. Adnan kembali membalikkan tubuhnya sambil terkekeh. Baru kali ini ada wanita yang benar-benar menolaknya, berbeda dengan wanita di luar sana yang meminta untuk menjadi teman kencannya secara terang-terangan. Melihat penampilan Astrid yang tampak sangat seksi, Adnan tampaknya berubah pikiran. Buruk sekali, ini terlalu terbuka, pakai pakaian panjang saja. Yang benar yang mana, Tuan? Adnan meneliti isi lemari Astrid dan mencarikan pakaian yang tertutup, namun tetap menonjolkan kesan elegan pada gadis itu. Kali ini Astrid tak berganti di kamarnya, tapi mengganti pakaian di dalam kamar mandi. Ia menghindari kejadian yang sama. Selesai berganti pakaian, Adnan mengajak Astrid menaiki mobilnya menuju ke suatu tempat. Sebuah klub malam eksklusif yang dihuni para elite dan pejabat. Bukan datang dengan tangan kosong, rupanya pria itu datang dengan berkas penting di tangannya. Apa saya melewatkan sesuatu, Tuan? Setahu saya, kita tidak ada perjanjian malam ini. Tidak ada? Tuan menyembunyikan sesuatu? Tidak ada, kamu tenang saja. Kamu hanya bertugas menemani saya selama meeting. Meeting? Sebenarnya Adnan menyembunyikan sesuatu dari Astrid, yaitu pertemuan penting dengan rekan bisnis yang meminta bertemu di sebuah klub malam. Bukan rahasia lagi jika sesama rekan bisnis meminta pertemuan di tempat seperti ini, maka sajian para perempuan malam pasti disuguhkan untuk meramaikan pertemuan mereka. Dari tempatnya berjalan, Adnan bisa melihat dengan jelas sosok pria berperut buncit yang duduk dikelilingi para wanita berpakaian seksi. Pria itu melambaikan tangan melihat kehadirannya. Dalam hitungan detik, tangan Adnan berlabuh di pinggang Astrid, menariknya lebih dekat, dan mereka tampak sangat serasi saat berjalan beriringan menuju ke sebuah table VIP. Wow, gadis mana yang Anda bawa, Tuan Adnan? Bukankah saya telah berjanji akan menyiapkan selusin gadis yang bisa Anda pilih untuk menemani Anda malam ini? Jangan macam-macam, Pak. Saya datang bersama kekasih saya. Malam ini dia lebih cantik dari ratusan wanita yang ada di klub ini. Astrid mencebikkan bibir. Adnan benar-benar pintar dalam mengarang cerita. Pria berperut buncit itu menyunggingkan senyum, menatap Astrid tanpa berkedip. Selera Anda sungguh luar biasa. Saya rasanya tertarik untuk mencicipinya. Dan dengan begitu, bisnis kita terasa imbas, Tuan. Apa maksud Anda, Tuan Dinata? Saya tidak sedang bercanda. Saya tahu Tuan muda dari keluarga Brata tidaklah kekurangan perempuan.
Anda tidak akan rugi menyerahkan keperawanan wanita ini kepada saya. Bukannya duduk di kursi yang telah disediakan, Adnan tiba-tiba meremas berkas penting yang ada di tangannya, kemudian melempar berkas itu tepat di wajah pria tadi. Saya tidak tertarik dengan kerjasama yang Anda tawarkan. Malam ini juga, pertemuan terakhir yang kita lakukan. Saya harap kita tidak pernah bertemu lagi. Suasana tiba-tiba berubah mencekam saat Adnan memegang tangan Astrid untuk keluar dari klub itu. Tuan, tunggu. Saya hanya bercanda. Tuan Adnan, kakak Anda telah menyetujui kerjasama ini. Bagaimana bisa Anda berlalu begitu saja? Ini tidak adil. Anda tidak bisa memutuskan seorang diri. Mau sekeras apapun pria itu berteriak, Adnan tetap tak menggubris omongannya. Tak ada pertemuan penting, apalagi perjanjian bisnis. Adnan tak segan-segan ingin mematahkan leher pria itu di hadapan para pengunjung. Tuan, tunggu. Astrid mencoba menghentikan langkah, namun pria itu tetap menariknya untuk keluar dari dalam klub. Mulut sampah seperti dia harus diberi pelajaran. Bersambung. Bab ke-34. Adnan menghantam setir mobil dengan kepalan tangan. Amarah masih membara di dadanya. Astrid duduk di sampingnya, matanya memandang keluar jendela, mencoba memahami kejadian yang baru saja terjadi di klub tersebut. Kenapa Anda menyembunyikan pertemuan ini dari saya? Kamu masih sakit, jawab pria itu dengan suara parau. Tapi kenapa Tuan? Saya takut jika kerjasama ini batal, nanti Tuan Dikta akan marah pada Anda. Adnan menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam emosi yang berkobar-kobar. Tidak ada yang berhak berbicara tentangmu seperti itu, Astrid. Ucap Adnan dengan suara yang penuh penekanan. Ia memalingkan wajah, menatap Astrid dengan mata yang penuh penyesalan dan kemarahan yang tertahan. Pria tua itu harus di-blacklist dari perusahaan. Tapi bagaimana dengan... Astrid menoleh, memandang Adnan dengan mata yang terasa berat. Terima kasih, Tuan, tapi mungkin ini hanya salah satu risiko pekerjaan saya. Bisiknya mencoba menenangkan situasi. Adnan membungkuk, memberikan kecupan lembut di puncak kepala Astrid. Cap. Astrid hanya bisa mengangguk, merasakan kehangatan dan keamanan dari genggaman tangan Adnan. Lupakan tentang kerjasama itu. Dari awal dia memang banyak mau dan harus kita turuti. Jika kedepannya seperti ini, bayangkan betapa banyak waktu yang harus kita korbankan. Di malam yang sama, langit tampak begitu indah gemerlap cahaya bintang memantul di permukaan danau yang tenang. Adnan mengajak Astrid mampir ke sebuah wisata danau yang terkenal. Sudah sangat lama dia tidak menginjakkan kaki di tempat wisata seperti ini karena kesibukannya kuliah di luar negeri, dan sekarang Adnan ingin menikmati malam bersama wanita yang berhasil menarik perhatiannya. Astrid, yang biasanya larut dalam tugas-tugas kantornya, kini terlihat sangat berbeda. Rambutnya yang biasanya diikat rapi kini dibiarkan tergerai, menambah keanggunan wajahnya di bawah sinar rembulan. Tuan, saya mau belanja boleh? Tanyanya menunjuk deretan pedagang kaki lima. Matanya berbinar, dan tentu saja Adnan menganggukkan kepala. Pakai ini, pria itu mengeluarkan uang beberapa lembar seratusan dari dalam dompet. Ini serius? Masih kurang? Ini lebih dari cukup. Sisanya buat kamu makan siang besok di kantor. Terima kasih. Adnan memperhatikan Astrid dengan tatapan hangat. Bagaimana perempuan itu tampak menggemaskan dengan banyak kantung kresek di tangannya. Kamu mau duduk di mana? Terserah Tuan saja. Di sana? Adnan menunjuk pinggir danau dengan lampu taman yang menyala terang. Di situ juga ada tempat duduk dari kursi kayu yang masih kosong, sementara tempat sekitar tampak penuh oleh pengunjung. Astrid, yang terlihat ceria, mengambil satu tusuk dimsum dan dengan penuh perhatian menyuapi Adnan. Enak, Tuan? Tanya Astrid sambil tersenyum lebar. Senikmat bibirmu. Jawab Adnan, memberikan komentar yang cukup nakal. Ish.
Astrid merespon dengan pipi yang memerah. Kenapa? Kau juga suka saat aku menciummu? Goda Adnan, tak bisa menyembunyikan senyumnya. Tidak, Anda harus bertanggung jawab karena telah mencuri ciuman pertama saya. Balas Astrid, mencoba terlihat serius, tapi matanya berkata lain. Ada kilauan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Tanggung jawab seperti apa? Kamu mau saya nikahi? Jika tidak sedang menjaga image, Astrid pasti sudah berguling di hadapan Adnan. Sayang wanita barbar itu harus menjaga marwah di hadapan atasannya. Mulutnya hanya mampu tersenyum tipis. Jangan bisa-bisanya membuat anak orang baper, nanti beneran pengen dinikahin. Ayo ke kawah, Tuan. Keduanya tertawa, membiarkan suara tawa mereka berbaur dengan suara binatang di pinggir danau. Malam itu, di tempat yang sederhana, mereka menemukan kebahagiaan yang luar biasa, hanya dari dimsum dan canda tawa di pinggir danau. Adnan meraih tangan Astrid, menggenggamnya erat seolah tidak ingin malam ini berakhir. Suapi aku, tapi jangan pakai tangan. Jangan pakai tangan. Masak harus pakai kaki. Pakai mulutmu, jawab Adnan nakal sambil menekan bibir Astrid yang tampak sangat menggoda. Lip gloss yang dikenakan tampak berkilau di bawah sinar rembulan, membangkitkan jiwa lelaki dalam dirinya. Beberapa hari berlalu menikmati liburan di Bandung. Aram merasa liburan kali ini adalah hal yang paling berkesan dalam hidupnya. Selain karena kehadiran kehidupan baru dalam rahimnya, terlebih Dikta selalu memenuhi segala kebutuhannya. Aram duduk di tepi sofa yang empuk di villa. Matanya terarah pada papan permainan yang tergeletak di lantai. Dikta, dengan senyum nakal, duduk di seberangnya, mengocok dadu dengan senyum seksi. Lampu balkon menerobos masuk melalui jendela besar, memberikan efek hangat pada ruangan tersebut. Mau main? Dikta melempar dadu ke tengah papan. Mata Aram terbuka lebar saat melihat gambar-gambar yang tak biasa menghiasi setiap petak pada papan ular tangga tersebut. Ular tangga pink pertama kali dalam hidupnya melihat gambar-gambar ular tangga yang tampak sangat nyeleneh. Setiap kotak berisi tantangan yang membuat dadanya berdesir. Ada gambar wanita tengah bertelanjang, ada gambar pasangan berciuman panas, bahkan adegan suami istri di atas ranjang. Setiap kali dadu berhenti, salah satu dari mereka harus melakukan aksi sesuai petak yang terpilih, mulai dari melepas satu helai pakaian hingga berciuman dengan Kewa. Dikta dengan semangat naik ke petak yang mengharuskannya mencium Aram. Sayang, kamu lihat kan? Dadunya yang berhenti di situ, jadi aku harus nyium kamu. Dia melangkah mendekat, menatap mata Aram yang sedikit terkejut namun terlihat penasaran. Bibir mereka bertemu, dan sejenak segala kekakuan di antara mereka seolah mencair. Cap. Kamu modus, Mas? Di mana dapat barang seperti itu? Dikasih sama teman? Dikasih sama teman? Aram terbelalak tak percaya. Dikta benar-benar sulit ditebak. Menang atau kalah kamu tetap nikmatinya, iya kan? Itu ada gaya di atas ranjang. Aku gak mau wah. Ayolah sayang, ini cuma permainan. Permainan macam apa? Kamu sendiri yang guntungkan. Permainan berlanjut dengan setiap lemparan dadu. Ketegangan meningkat. Aram kini telah kehilangan beberapa helai pakaian. Sementara Dikta hanya tersenyum puas melihat istrinya mengikuti permainan yang ia atur. Gamoa, kamu curang. Makanya kamu harus pintar lempar dadunya. Kekalahan dalam permainan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakuti oleh Aram, namun menjadi sesuatu yang menyebalkan karena dirinya menjadi target oleh sang suami. Ketika Aram mendarat di petak yang mengharuskannya melucuti semua pakaian sang suami, dia dengan cepat berteriak sambil bertepuk tangan, dan akhirnya momen yang ditunggu telah tiba.